Selamat siang pemirsa, saya Ananda Rifana Rachmadani. Dan saya Abab Yusuf Maulana. Bisa kembali menyapa Anda di Sapa Redaksi, realitas tanpa rekayasa, aktual dan terpercaya. Hari ini kami telah merangkum berbagai kabar penting, inspiratif, dan tentu saja menarik dari berbagai penjuru tanah air. Jadi tetap bersama kami selama beberapa menit ke depan karena inilah berita pilihan dalam Sapa Redaksi. Baik permisa, langsung saja kita masuk pada berita pertama. Waspada cuaca ekstrim, hujan deras terus mengguyur wilayah Yogyakarta sejak pagi hingga sore hari. Cuaca buruk ini memicu banjir dan membuat aktivitas warga terganggu. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Sejak pagi hari, hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Yogyakarta. Intensitas hujan yang tinggi membuat suasana kota tampak lengang dan gelap meski masih di siang hari. Ada kriterianya ya. Jadi kalau curah hujan contohnya terjadi curah hujan 50 mm per hari atau 10 mm per jam, itu kategorinya ekstrim. Memang di Yogyakarta itu yang sebelumnya sudah kita prediksi memasuki musim kemarau itu curah hujannya masih tinggi. Bahkan tiap hari terjadi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Nah, ini memang ada fenomena yang mengganggu iklim di Yogyakarta. Bahkan tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di wilayah lainnya, termasuk di wilayah Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Untuk kondisi rumah saya waktu itu mulai datanglah hujan dengan yang sangat derasnya, angin kencang dan petir yang keras tadi. Kerusakan ini kebetulan atap rumah saya ini gentengnya melesat. Kemudian dengan kayu yang sudah tidak kuat, jadi ambrollah genteng-genteng saya ke bawah. Baik pemirsa, kita beralih ke masalah lingkungan. Idul Adha identik dengan sukacita dan semangat berkurban. Namun, di balik euforia perayaan, muncul masalah lingkungan yang kerap terulang tiap tahun. Di sejumlah wilayah, sungai warga tercemar kotoran dan limbah hewan kurban. Bau menyengat dan warna air yang menghijau menimbulkan keluhan warga. Berikut liputannya untuk Anda. Air sungai berubah warna menjadi keruh pekat, disertai bau tak sedap. Warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai pun mengeluhkan kondisi ini yang terjadi hampir setiap tahun. Itu intinya kan memang harus adalah prosedur kalau hewan kurban itu ada tatapannya, yang mana yang tidak diperbolehkan itu kan ada di surat edaran. Nah, sebenarnya harapannya itu sudah tersebar ke warga masyarakat sehingga bisa mengikuti arahan sebagaimana di surat edaran itu, harapannya gitu sebenarnya. Keresahannya lebih jelasnya itu dari bau sih. Tiap tahun pasti itu pembuangan limbahnya itu rata-rata di sungai semua pasti. Kalau harapan saya tuh agar bisa diolah kembali sih mas, menurut saya limbahnya itu. Hujan deras yang mengguyur wilayah daerah istimewa Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir menyebabkan debit air sungai Progo meningkat tajam. Akibatnya, dam Serandakan runtuh diterjang arus deras. Tidak hanya itu, jembatan penghubung antara wilayah juga terancam ambruk. Berikut laporan selengkapnya. Beginilah kondisi terbaru dam Serandakan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bangunan pengatur aliran air ini jebol setelah tidak mampu menahan derasnya luapan Sungai Progo. Ya kayak berdampak itu sebenarnya lebih ke petani-petani mas, yang bawa kayak katakanlah kayak hasil adilagan. Bagaimana juga misal kita nggak segera menangani, ya pasti pas waktu kondisi
katakanlah hujan lagi, debit air itu naik, pasti dia langsung melorot ke selatan semua, Mas. Kerusakan bangunan itu lebih banyak disebabkan karena adanya penggalian pasir di sisi hilir, sehingga menyebabkan perbedaan ketinggian sedimen di antara hulu dan hilir dari bendung, bukan bendung namanya, ground seal itu menyebabkan adanya tekanan yang sangat besar. Yang telah kita laksanakan bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, yaitu kita melakukan perbaikan untuk sementara yang terbuat dari timbunan boulder yang kita pasang di sepanjang ground seal yang lama. Kita beralih ke peristiwa kebakaran. Kebakaran melanda salah satu stand kuliner di area outdoor Pusat Pembelanjaan Ambarukmo Plaza, Yogyakarta. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas yang digunakan untuk memasak di lokasi tersebut. Peristiwa ini sempat menghebohkan pengunjung dan pedagang lain yang berada di sekitar lokasi. Berikut laporan selengkapnya. Kepanikan terjadi di area kuliner outdoor Amplas saat kobaran api tiba-tiba muncul dari salah satu stand. Asap hitam pekat dan suara letupan terdengar jelas dari lokasi kejadian. Oh, waktu terjadi kebakaran tuh aku lagi dengerin musik karena ada live musik kan. Terus jalan-jalan ke boots. Terus tiba-tiba ada rame-rame gitu di depan bootnya. Abis itu ternyata ada kebakaran. Kalau dari petugasnya sih untungnya nggak terlalu panik ya, karena biar pengunjung juga nggak panik kali ya. Kalau agak khawatir lumayan, tapi kalau trauma sih enggak, karena event ini kan untuk anak muda tuh seru banget kan, apalagi kita datengin booth-booth makanan, terus souvenir-souvenir yang lucu gitu, seru sih menurutku. Kayaknya petugas-petugas dan pegawainya juga harus lebih waspada sih soal api, soal yang bisa menimbulkan bahaya ke orang-orang sekitar kayak gitu sih. Karena awal mulanya udah nyium bau gas, itu udah kecium bau gas tapi nggak dicabut. Nah di backyard kan masak kan apinya bisa suka atraksi gitu kan. Nah itu jadinya gede apinya karena ada kebocoran dari gas itu. Udah ada dari panitia itu ada aparnya juga, kemarin ada 8 apar gitu. Terus dari hotel juga bantu handuk hotel gitu, akhirnya bisa padam. Kalau untuk korbannya kayaknya nggak ada ya Kak, tapi kalau untuk kerugiannya itu ada chillernya itu juga kena api dari di backyardnya aja, tapi karena kemarin dari backyard itu kan masaknya di depan gini kan, nah itu dipindah ke belakang di luar, jadi di tempat terbuka, nggak di dalam lagi. Pemirsa, kita beralih ke kawasan Jawa Tengah. Tembakau masih menjadi komoditas andalan bagi warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Setiap musim panen, hasil tembakau tak hanya menumpang kebutuhan keluarga, tapi juga menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat setempat. Berikut informasi selengkapnya. Beginilah aktivitas para petani di lereng pegunungan Temanggung saat musim panen tembakau tiba. Tanaman tembakau menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar warga di wilayah ini. Tembakau itu tanaman yang paling berperan penting dalam ekonomi keluarga. Jadi pada saat musim kemarau, komoditas tanaman yang paling bisa bertahan hanyalah tembakau. Terutama pada kualitas tembakau serintil yang jarang dijumpai kecuali di daerah Temanggung. Membuat para pencinta tembakau itu tertarik pada ciri khas tembakau serintil yang ada di Temanggung. Cuaca itu berpengaruh pada kualitas tembakau, apalagi saat di antara bulan Agustus sampai September yang cuacanya itu nggak menentu, bisa berubah-ubah. Tembakau masih menjadi komoditas utama warga Temanggung, terutama warga Temanggung yang ada di lereng-lereng gunung seperti lereng Gunung Sumbing dan Sindoro. Dan untuk kekhawatirannya yaitu tidak stabilannya harga dari produsen atau pabrik-pabrik yang akan mendatang. Faktor utama bako Temanggung begitu dinikmati. Pertama soal rasa. Kedua soal keoriginalannya tanpa campuran apapun.
Viera, rasakan ringan dan cerahnya hari. Kembali lagi di Sapa Redaksi. Meningkatnya kasus judi online di Indonesia kini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemblokiran situs, jumlah pemain judi online justru terus meningkat dari waktu ke waktu. Data terbaru dari pihak terkait menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama di kalangan usia produktif. Berikut laporan selengkapnya. Peningkatan kasus judi online terus menjadi sorotan media. Meski diblokir, situs baru terus bermunculan dan pelaku lokal ikut ambil peran. Kami mewawancarai seorang agen judi online yang bersedia bicara secara anonim. Berikut pengakuannya. Judi online tak lagi menjadi aktivitas tersembunyi yang terbatas pada kalangan tertentu. Kini, praktik ini justru tumbuh subur di lingkungan pelajar dan mahasiswa. Tak hanya menjadi pemain, beberapa bahkan terlibat sebagai agen yang aktif, mengajak teman sebaya untuk ikut bergabung dalam jaringan judi digital ini. Berikut liputan mendalam kami. Di balik layar ponsel, aktivitas judi online terus menjalar di lingkungan pelajar dan mahasiswa. Akses mudah, iming-iming keuntungan instan, hingga tekanan ekonomi menjadi alasan banyak generasi muda terjebak dalam praktik ini. Beberapa dari mereka tak hanya bermain, tapi berubah menjadi agen, menawarkan link dan bonus kepada teman-temannya. Waktu itu saya mulai bermain judi online di waktu sekolah menengah pertama. Alasan yang mendorong saya untuk bermain judi online karena melihat teman saya, lalu saya terbawa. Kalau di menang atau kalahnya, kalau saya kalah, saya merasa kemenangan kedepannya pasti bakal ada. Kalau misalkan merasa saya diberi menang, rasanya kurang terus. Sangat berpengaruh karena saya selain kecanduan, banyak terganggunya juga karena yaitu masalah di luar itu tadi, entah pinjaman ataupun uang yang tidak seharusnya digunakan. Dari pihak aparat kepolisian menyeluruh tetap semaksimal mungkin mengadakan upaya pencegahan termasuk untuk yang khusus mungkin dari bidang IT ada patroli siber kaitannya rekening-rekening ataupun website yang digunakan judi online. Ya jelas ada, maka dari setiap fungsi kita kerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat kaitannya bahayanya judi online. Selama ini memang ada insiden bahwa aplikasi-aplikasi dan situs kami itu disusupi oleh laman situs judi online. Tapi dapat kami sampaikan bahwa itu merupakan tindakan peretasan ilegal. Kami mengedukasi masyarakat melalui forum-forum sosialisasi. Ketika ada situs, misalnya ada banner judi, ketika diri kita itu tidak pengen mengikuti itu ya kita nggak bakal ngeklik. Jadi harus ada secara psikologis pribadi masyarakat itu yang memang tidak berniat mengikuti atau mengklik situs judi online itu. Jadi kita melakukan sosialisasi, edukasi, pemanfaatan internet yang baik. Kita gunakan wahana internet itu, ruang dunia maya itu untuk mempublikasikan hal-hal yang baik, membuat konten-konten yang baik, edukatif kepada masyarakat. Syukur-syukur menghasilkan uang yang memang dari hal yang baik. Cara melindunginya ya tadi itu, mengedukasi masyarakat. Karena kami di sisi pencegahan
dari sisi mitigasinya dari awal sebelum kejadian terjadi. Kalau dari sisi penegakan hukum, sisi kuratifnya, ketika sudah terjadi tindak pidana itu sudah di ranah APH ya, aparat penegak hukum. Jadi langkah yang paling gampang sebenarnya dari sisi pemerintahan, kita menganjurkan kepada gubernur ya, untuk membuat apakah surat edaran ataukah peraturan gubernur yang terkait dengan larangan para pelajar untuk mengakses judi online atau judol. Ya, saya kira persoalan judol ini ya, ini kan harus diselesaikan melalui berbagai macam cara dan institusi. Kalau di kalangan pelajar sudah tentu pengawasan ya dari para guru itu harus ketat kan terkait dengan terutama penggunaan HP ya untuk kegiatan seperti ini, dan kita nanti ya minta kepada Taman Dikpora, Dinas Pendidikan dan Olahraga yang di bawahnya itu adalah mengelola ya para guru terutama di SMK, SMA ya, untuk terus memantau ya, dan kemudian menyadarkan tentang bahaya judol, dan kalau sudah ada yang kena ya ini harus direhabilitasi gitu supaya mereka itu sadar bahwa judol ini sesuatu yang sangat merugikan dan tidak bermanfaat. Sampai hari ini belum ada rencana ya untuk membuat perda yang terkait dengan pelarangan judol, tapi justru ini menjadi inspirasi ya dari sekalian yang hadir pada siang ini untuk kita memikirkan ya bagaimana agar masalah yang ada di masyarakat itu diselesaikan melalui jalur regulasi. Dalam inilah peraturan daerah. Kalau selama ini sih secara spesifik ya ini belum ada kegiatan khusus yang terkait dengan sosialisasi bahaya judol yang melibatkan DPRD, sekolahan dan sebagainya. Jadi judol ini kan produk dari operator yang itu kewenangan membuka dan menutupnya itu kan di bawah Kementerian Komdiki. Oke. Apa dampak psikologis yang paling sering muncul ya kalau misal untuk pelajar? Yang pertama itu adalah gangguan regulasi emosi, yang kedua adalah gangguan impuls atau energi yang dia keluarkan. Terus kemudian untuk kalau misalkan apa dampak yang lain adalah kecemasan. Kenapa kecemasan? Karena kalau dia udah judi online itu kan berarti ada taruhan dan lain sebagainya toh, harus menang dan kalah kan. Ketika dia udah ngerasain menang, berarti dia merasakan suatu kelegaan di situ dan dia merasa senang di situ. Kalau dia kalah, berarti dia ngerasa dia nggak dapat kesenangan itu, makanya dia akan terus-terusan. Jadi kalau misalnya dia kalah, malah dia jadi cemas kayak gitu. Kalau dia kalah, berarti dia harus dapetin uang lagi, dia harus cari uang lagi kayak gitu. Terus juga selain itu juga ada depresi karena dia merasa bersalah, malu dan lain sebagainya. Kok dia tahu judi itu adalah suatu hal yang salah. Terus kemudian juga ada isolasi lingkungan atau misalkan isolasi sosial kayak gitu. Dia udah nggak mau lagi untuk berteman dengan teman sekelilingnya karena dia udah ngerasa seneng dengan kemenangan dari judi online itu tadi kayak gitu. Bagaimana pengaruh perilaku? Yang pertama adalah kalau dari konsepnya judi itu kan tadi ya menang kalah, dari itu terus berulang. Nah dari situ tuh ada kayak permasalahan kayak gangguan yang bersinggungan dengan suatu perilaku manipulatif. Contoh, remaja belum punya penghasilan, dia akan bilang ke orang tuanya, dia akan bohong, dia akan bilang aku mau jajan ini, mau jajan itu, padahal sebetulnya enggak, untuk mendapatkan uang untuk judi. Manipulatif satu. Kalau misalkan manipulatif itu terus-terusan ada dalam seseorang, bisa jadi nanti ke depannya itu akan mempengaruhi juga dia dalam bersosialisasi, bahkan untuk produktif ke pekerjaannya dia. Terus kemudian agresivitas atau mudah tersinggung. Bayangin dia kalah terus gitu kan, pride-nya dia juga jadi kesinggung kayak gitu. Proses itu juga adalah penurunan prestasi akademik, jelas karena dia masih remaja. Kalau misalkan dia udah kena judi, terus habis itu dia udah gak fokus sama akademiknya, jelas akan nilainya turun. Tentu ada kaitannya antara depresi, cemas, dan bahkan ide bunuh diri ya kalau misalkan hutang itu ada pas lagi judi. Lah iyalah, kalau misalkan remaja itu kan belum bisa bekerja, dia tugas utamanya adalah bersekolah, dia belum punya passive income kayak gitu ya. Kalau misalkan emang belum punya passive income, dia dapat dari mana kayak gitu, dan dia akan cemas itu kan adalah perasaan takut akibat suatu hal ya, apa ya, dia nggak tahu kedepannya dia dapat uang dari mana kalau kita ngomong judi online kayak gitu. Depresi kenapa? Karena dia sedih. Depresi itu kan sedih ya, sedih karena dia nggak pernah kayak gitu. Terus habis itu ide bunuh diri, kalau misalkan judi itu menimbulkan hutang, dia dapat uang dari mana?
Kalau misalkan pihak orang dewasa, kita bilangnya mungkin ya, sekolah dan orang tua, itu yang pertama adalah memberikan rasa aman dulu dan memfasilitasi dulu. Kenapa kok dia judi gitu, kita nggak bisa langsung ngejudge dia salah gitu ya. Memang judi itu salah kayak gitu ya, itu perilaku yang tidak bisa dibenarkan. Nah, orang tua itu bisa memberikan perasaan aman dulu. Kalau sekolah itu bisa memberikan semacam edukasi, karena sekolah aja nih yang bisa ngasih edukasi itu. Kalau orang tua mungkin hanya bisa memberikan perasaan aman itu tadi. Itu sih. Kayak kalau kita ngomong kecanduan itu kan suatu hal yang mirip dengan adiksi ya. Kalau dari Pavko sebagai psikolog klinis, kalau misalkan ngomongin adiksi itu pasti ada yang bermasalah dari pola pikirnya dan lain sebagainya. Kalau misal kita udah ngomong pola pikir dan perilaku, kalau aku sendiri aku akan memberikan namanya CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Kayak gitu, aku akan mengulik dulu tentang pikiran negatifnya, distorsi kognitif atau persepsi yang keliru akan dunia. Terus nanti udah tahu, terus nanti kemudian baru dimasukin ke behaviornya, baru kita olah di perilakunya kayak gitu. Jadi kita restrukturisasi kognitif dulu, baru ke perilakunya. HP DeskJet designed for effortless creativity. Brilliant print, intuitive control, and a touch of magic in every page. It's time to redefine how you print. The future is waiting. HP DeskJet, simple, stunning. Pemirsa, kita beralih ke topik selanjutnya. Meski dilarang dan tergolong sebagai tindak pidana, praktik sabung ayam masih terus berlangsung di sejumlah wilayah. Bahkan salah satu penyelenggara yang kami temui secara terbuka mengakui kegiatan ini masih rutin digelar dan memiliki banyak peminat. Berikut laporan selengkapnya. Meski dilarang, praktik sabung ayam tetap dilakukan di tengah masyarakat. Kegiatan ini bahkan rutin digelar secara terbuka. Salah satu penyelenggara yang kami temui mengakui sabung ayam masih diminati dan menjadi sumber penghasilan bagi sebagian orang. Berikut selengkapnya. Menjaga keamanan, Mas. Yo, yang ikut main tuh ada, tapi kalau menjaga itu yang kayak ngasih izin tuh nggak ada. Kalau main itu ada. Di balik kehidupan sehari-hari masyarakat pinggiran Jogja, praktik perjudian sabung ayam rupanya masih terus berlangsung. Meski dilarang secara hukum, aktivitas ini seolah tak tersentuh. Bahkan berlangsung tidak jauh dari pusat keramaian seperti pasar tradisional. Sabung ayam bukan hanya tradisi lama yang belum hilang, tapi juga menjadi ladang bagi sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya. Saya mulai ikut ya lanjut melu tuan dewe ngono ku ya rada wektune rada suwe 2 tahun 3 tahun baru. Salah satu milik keok ngono ya kalah. Keok itu kalau dulu masih diintroke, kalau masih berani dilanjut, sudah tidak berani berarti kalah. Sebenarnya tahu Mas, dari udah beberapa tahun kebelakang sudah tahu, sudah agak lama juga. Kalau keluhan ya mungkin karena terganggu dengan keramaiannya itu. Tapi kalau keamanannya sampai saat ini tidak terjadi apa-apa. Untuk kegiatannya biasanya di hari Kliwon, pas pasaran Cebongan Mas. Pengaruhnya ya mungkin ada beberapa orang yang sering mampir. Jadi kan dari situ saya dengar-dengar ada ini ada itu gitu Mas. Seperti itu. Kalau secara spesifik saya tidak tahu Mas. Cuman kenapa saya tahu karena ya itu dengar-dengar aja Mas. Bukan kalau saya tahu spesifik banget enggak. Sejauh ini yang saya tahu belum ada Mas. Dari saya sendiri saya belum pernah melapor Mas. Soalnya kan infonya juga nggak pasti nih. Kalau warga-warga yang di sekitar atau yang pedagang-pedagang yang lain saya kurang tahu. Mungkin faktor hobi dan juga pecinta ayam ya Mas ya. Karena saya nggak main ayam ya saya kurang tahu juga itu. Gitu. Ya kurang lebih sekitar 500-an lebih lah. Dikarenakan setiap pasaran terutama itu yang lebih ramai. Keuntungan sih ya ada lah Mas ya. Sedikit-sedikit. Namanya saya juga penjaga parkir, jadi ya lumayan lah buat pemasukan. Kalau saya sendiri sih ya ada senangnya dan ada kekecewaannya.
Kalau untuk kesenangannya sih bisa berkumpul ya, saling banyak teman-teman penghobi ayam. Tapi yang agak kurang setuju atau kurang senang tuh pada main taruhan gitu ya. Kalau saya sendiri udah hampir 4 tahun sih. Rasa takut tuh pasti ada. Tapi untuk beberapa saat ini ya cukup aman-aman saja. Jadi untuk fenomena sabung ayam yang sekarang ini marak terjadi, sebelumnya mungkin bisa kita telisik bahwa sabung ayam itu pada awalnya itu kan berdasar dari budaya lokal atau adat istiadat. Dari zaman dulu juga sudah ada bahwa sabung ayam itu menjadi hiburan untuk masyarakat dulu, ya kan, masyarakat kerajaan, masyarakat di bawah monarki atau pemerintahan zaman dulu kan kebanyakan raja-raja. Nah, untuk menanggulangi hiburan sebelum perang, mungkin setelah perang atau di tengah-tengah perang diadakanlah pameran adu kekuatan yang dinamakan dengan sabung ayam. Itu asal muasalnya seperti itu. Jadi kalau secara perspektif agama itu pasti dilarang. Nah, pertimbangannya karena mengadu dua hewan saling beradu kekuatan, nanti efeknya atau risikonya sampai kepada kematian, seperti itu. Kalau secara perspektif agama, sabung ayam ini kan mengansur unsur perjudian atau maisir. Jadi mayoritas praktek sabung ayam melibatkan taruhan uang, seperti itu. Kemudian pembudayaan hiburan yang merusak. Kalau langkahnya yang pertama ya pasti edukasi dan dakwah, bahwasanya untuk memberikan penyuluhan agama dari sisi agama, hukum, dan juga etika masyarakat, bahwa sabung ayam itu juga merupakan pelanggaran hukum dan itu hukumnya haram gitu loh. Mengganti semua kegiatan sabung ayam itu dengan kegiatan yang positif atau alternatif. Perjudian sabung ayam masih ditemukan di sejumlah wilayah meski dilarang oleh hukum. Namun seorang mantan pelaku memilih untuk berhenti dan meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Kini ia beralih ke kegiatan positif yang memberi ketenangan batin, seperti memancing. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Suasana panas dan riuh khas arena sabung ayam dulu menjadi bagian dari kesehariannya. Namun kini ia memilih menjauh dari dunia perjudian dan menemukan kedamaian di pinggir kolam. Memancing menjadi jalan baginya untuk berubah dan bertaubat. Dulu kan aku dari kecil udah suka sama ayam gitu loh. Terus nyoba-nyoba, diajak temen, akhirnya kecanduan gitu. Ya awal-awal sih untung, tapi lama-lama malah kayak rugi, sama apa dijual buat ganti itu, sama dulu ketahuan sama orang rumah juga. Dulu pernah sih, terus lama-lama juga bosan sendiri orangnya. Kalau di rumah ya mungkin cuma didiemin gitu. Ya kalau mancing kan misal dapat ikan udah jadi lauk di rumah. Ya buat kegiatan aja sih. Ya lebih aman, lebih gimana ya? Ya berubah aja sih yang penting. Ya mancing kan juga lebih aman. Ya. Terus yang jelas nggak jadi bahan omongan lagi sama orang sekitar. Ya. Sama tetangga, sama orang rumah juga itu. Lebih aman dari aparat juga. Ya sebaiknya cepat-cepat berhenti aja sih. Daripada ntar udah ketangkep cuma burung. Awalnya happy malah termenung sendiri. Membantu mengontrol minyak berlebih. Untuk kulit kusamu. Membantu menenangkan jerawatmu. Menghidrasi kulit keringmu. Solusi takut pada matahari. Azarin. Kembali
Kembali lagi di Sapa Redaksi. Pemirsa, nuansa Idul Fitri mulai kita rasakan. Kabar gembira datang bagi para mitra ojek online di Yogyakarta. Untuk pertama kalinya mereka menerima tunjangan hari raya dan bonus hari raya yang resmi cair hari ini. Kebijakan ini disambut dengan penuh antusias oleh para mitra ojol yang merasa lebih diperhatikan menjelang Lebaran. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Suasana penuh semangat tampak di berbagai titik pertemuan mitra ojek online di Yogyakarta. Hari ini mereka resmi menerima tunjangan hari raya dan bonus hari raya untuk pertama kalinya diberikan kepada para pengemudi ojol. Dari Menaker menghimbau kepada para pengusaha online termasuk adalah ojol, kurir, ya, itu untuk bisa memberikan BHR bonus hari raya sebesar 20%. Itu walaupun himbauan, tapi harapannya ini kan hanya 20% ya. Harapannya ini bisa dilaksanakan, bisa direalisasikan. Perasaan saya senang sekali, tapi walaupun tidak begitu memuaskan ya. Ya, dibilang membantu karena memang itu rezeki yang tidak terduga. Tunjangan itu kan besarnya nggak semaksimal mungkin ya Mas, nggak seperti yang kita harapkan. Jadi ya saya melakukan ya tetap seperti biasa saja, kerja seperti biasa. Syukur besok tahun depan lebih besar lagi, harapannya kan gitu. Ya. Menjelang Lebaran, suasana Malioboro semakin ramai. Tak hanya oleh wisatawan, tapi juga warga yang ingin menukar uang baru. Tradisi pembagian uang saat hari raya membuat jasa penukaran uang di kawasan ini kembali diburu masyarakat. Berikut laporan selengkapnya. Beginilah suasana penukaran uang baru yang ramai di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Warga datang silih berganti menukar pecahan uang kecil untuk kebutuhan Lebaran, seperti tradisi membagikan THR kepada sanak saudara. Pedagang dan jasa penukaran uang dadakan pun bermunculan di sepanjang trotoar, menawarkan berbagai nominal pecahan dengan biaya jasa tertentu. Oh, saya buka itu puasa dapat 7 hari sudah buka. Tapi ya masih sepi, tapi cuman daripada nganggur di rumah itu. Kita nyarinya di online Mas. Online kalau bisa di online di bank itu, bank semua bank. Tapi kalau nggak bisa ya kita cari, kan ada juragan duitnya. Kita kulaan istilahnya. Tergantung Mas, tinggi rendah tingginya itu tergantung kita ngambilnya dari juragan. Kalau saya lebih ke pecahannya sih Mas. Karena kan yang dibutuhkan pecahan segitu. Sedangkan kalau nyari yang istilahnya nggak di tempatnya itu kan kadang campur-campur. Terus kan kualitasnya juga beda-beda. Lebih ke rapi gitu. Karena lebih rapi aja. Dan kalau orang Jogja mungkin bilangnya wangun kalau buat ngasih. Kalau uang bekas kan nggak wangun gitu. Kalau paling sekitar 1 juta. Salat Idul Fitri menjadi momen spesial bagi umat muslim, tak terkecuali di Wonosobo, Jawa Tengah. Ratusan jemaah memilih melaksanakan salat di alam terbuka dengan latar keindahan gunung yang memukau. Pengunjung menyebut suasana khusyuk terasa lebih dalam karena menyatu dengan alam. Berikut suasana selengkapnya. Beginilah suasana salat Idul Fitri di kawasan pegunungan Wonosobo, Jawa Tengah. Dengan latar gunung dan udara sejuk, jemaah terlihat khusyuk menjalankan ibadah di alam terbuka. Banyak pengunjung yang sengaja datang lebih pagi untuk mendapatkan tempat terbaik sekaligus menikmati keindahan alam. Salat Idul Fitri di tempat ini tak hanya menjadi ibadah, tapi juga pengalaman spiritual yang berkesan. Alhamdulillah bagusnya ini udah lama sebenarnya dari saya kecil ya, udah ada seperti ini. Tapi karena ada bantuan dari media sosial, terutama dari IG ataupun Facebook, ini sangat membantu. Kemudian banyak tamu yang berkunjung ke sini. Untuk secara khusus tidak ada ya, jadi ini untuk terbuka untuk umum, tidak pandang ormas seperti itu ya. Alhamdulillah untuk dampaknya positif ya. Kita dari warga Garung juga menyambut
dengan hangat akan datangnya tamu-tamu dari luar. Dan itu tidak mengganggu sama sekali buat warga Garut. Pemandangannya bagus, pengen suasana yang lain aja, terus pengen dia fresh aja sih, luar biasa. Enggak seperti kita itu seperti kecil di mata Allah. Saya sama keluarga, sebenarnya saya dari Depok, Jawa Barat, terus ke Semarang ambil ibu, terus baru ke sini dari TikTok sama Instagram. Rex's new series with Xbox layout, comfortable analog, comes with turbo mode. Setelah sebelumnya kami hadirkan beragam informasi terkini, kini saatnya kita bersantai sejenak dengan sajian feature khas Sapa Redaksi. Soto biasanya identik dengan kuah hangat dan gurih, tapi lain halnya dengan kuliner unik dari Klaten ini. Soto garing, tanpa kuah tapi tetap menggugah selera. Inilah soto garing, kuliner khas Klaten yang menyajikan soto tanpa kuah, namun tetap kaya rasa. Disajikan dengan irisan daging ayam, tauge, dan bawang goreng yang ditumis kering. Soto ini menghadirkan sensasi baru bagi para pecinta makanan tradisional. Soto garing ini sebenarnya sudah jadi budaya dari khas Klaten ya Mas. Kalau soto garing ini awalnya kalau tidak salah berawal dari area Klaten bagian utara, jadi dari area Delanggu dan sekitarnya. Tapi sekarang sih sudah sampai menyeluruh ke area Klaten Mas. Oke, perbedaan soto garing dan soto pada umumnya adalah kuahnya. Seperti namanya garing ini artinya tanpa kuah. Sementara kalau di daerah-daerah lain, soto pada umumnya kan pasti pakai kuah. Tapi kalau di area Klaten, kita juga bisa menyajikan soto tanpa kuah. Nah, perbedaan materialnya apa aja? Biasanya sih sama. Ada beberapa komponen soto yang ada di soto garing, seperti nasi. Misalkan ada nasi, ada toge, ada kobis, ada daging ayam, ada bawang merah goreng, ada sambal bawang juga. Sejauh ini saya hanya menjumpai di kota Klaten saja. Belum pernah saya menjumpai soto garing yang di area luar kota Klaten. Saya udah lumayan sering sih di sini. Iya, asli dari Klaten. Menurut saya sih ya enak sih, soalnya kan beda dari yang lain. Itu cuma ada di Klaten aja. Kalau saya lebih suka yang soto garing, soalnya saya pribadi kurang suka yang berkuah. Nah, Sobat Kuliner, hari ini saya udah pesen beberapa makanan khas dari soto Mas Kliwon. Ada soto kerbau, ada soto ayam, tapi versi jumbonya, dan ini nih, yang spesialnya, ada soto garing. Yuk, kita coba. Menurut saya sendiri, sotonya tuh cenderung manis dari rasa kecapnya, tapi tetap enak. Maksudnya tetap enak dengan campuran kayak ingredients lainnya yang bikin waktu makan tuh nggak boring. Jadi ya mungkin itu aja. Saya mau habisin makanan saya dulu, lapar nih. Ya udah, thank you. Setelah menikmati sajian khas Klaten, kita beralih ke wisata mata air yang alami. Umbul Kroman hadir sebagai tempat alami yang menyegarkan, berada di tengah hutan dan dekat pemukiman warga. Umbul ini menyajikan suasana tenang dan keasrian yang masih terjaga. Tak banyak yang tahu, namun keindahannya mulai mencuri perhatian para pecinta alam dan wisatawan lokal. Berikut selengkapnya. Tersembunyi di tengah alam Klaten terdapat sebuah sumber mata air alami bernama Umbul Kroman. Jernih, segar, dan belum banyak tersentuh wisata massal. Umbul Kroman menawarkan keindahan yang sederhana tapi menenangkan. Perubahan secara umum belum ada. Kita kan mempertahankan alaminya. Untuk secara bergantian kita mengadakan gotong royong bersih-bersih.
kira-kira ya kalau melihat kotor ya kita langsung adakan kerjakan gitu. Untuk kegiatan sehari-hari itu cuman untuk mandi dan nyuci warga. Warga kampung sebelah juga ikut mandi nyuci itu juga. Dan kegiatan yang sakral itu kan setahun sekali, cuman bulan apa kan kita lupa gitu. Ada istilah itu adat istiadat pakai cendol dawet. Tempatnya bersih, tidak ada sampah. Tempatnya asri, belum banyak orang yang tahu. Nah, saya sekarang sudah berada di tempatnya nih. Kelihatannya sih seger banget ya. Saya sudah gak sabar pengen langsung nyebur. Demikian rangkaian informasi yang telah kami sajikan hari ini dalam Sapa Redaksi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetaplah waspada, tetap berpikir kritis, dan jangan lupa dapatkan kabar terbaik hanya dari kami, karena ini adalah realitas tanpa rekayasa, aktual terpercaya. Saya Ababil Yusuf Maulana. Dan saya Ananda Rifan Rajmadani. Pamit undur diri, sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.